البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-hadits at-tasi' was-sab'un ba'dal mi'ah 179. Haddatsana Sa'ad ibn Hafs qala haddatsana Syaiban an Yahya an Abi Salamah an Atha bin Yasar. Akhbarah, beliau mengabarkan kepada Abu Salamah, anna Zaid bin Khalid akhbarah, bahwasanya Zaid bin Khalid radhiyallahu an memberikan kabar kepada Atha bin Yasar, annahu sa'ala Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwasanya beliau bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Qultu, yaitu beliau berkata kepada Utsman, ara'aita idza jama'a falam yumni, bagaimana pandangan Anda apabila seorang lelaki itu menggauli istrinya kemudian tidak keluar air mani? Qala Utsman mengatakan yatawaddo kama yatawaddo lis-shalah, yaitu cukup dia berwudu seperti wudu untuk sholat, wa yaghsilu dzakarahu, dan mencuci kemaluannya itu. Qala Utsman mengatakan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu an dzalika aliyan, kemudian Zaid bin Khalid berkata lagi, bercerita kepada Atha bin Yasar, kemudian saya juga menanyakan yang seperti itu kepada Ali wa Zubair wa Talhah wa Ubayyah bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Fa'amaruhu bidzalik, maka mereka memerintahkan pada Zaid bin Khalid dengan itu, yaitu cukup berwudu dan mencuci kemaluannya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara ringkas. Baik. Hadis ini memiliki pembahasan yang panjang, tetapi bukan di sini. Insya Allah nanti diakhirkan di babnya, bab yang lebih sesuai. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sa'ad bin Hafs. Sa'ad bin Hafs, beliau ini adalah Abu Muhammad Sa'ad bin Hafs Al-Kufi, ya, beliau Kufah, siqah. Hadisnya tidak banyak, tapi beliau siqah karena walaupun hadisnya tidak banyak tapi dihafal baik-baik. Abu Muhammad Al-Kufi. Oh iya, sebelum ini untuk riwayat yang semalam itu ya, Mundir Abu Ya'la As-Sauri, ini nama ayahnya sama dengan nama kunyah dia, Abu Ya'la Mundir bin Ya'la. Ayo, Mundir bin Ya'la. Semalam anak tidak menemukan bin siapa, tapi ditemukan di dalam sumber yang lain. Iya, terkadang terlewatkan pembahasan macam itu atau pencarian macam itu. Mundir bin Ya'la. Kemudian kembali ke hadis yang di hadapan kita ini. Qala haddatsana Syaiban beliau Abu Muawiyah, Syaiban bin Abdurrahman An-Nahawi. Beliau ahli nahwu, pakar bahasa Arab dalam masalah nahwu. Al-Kufi, boleh kita katakan Al-Kufi, tapi terkenalnya beliau Al-Basri. Karena apa? Asalnya Kufah, kemudian beliau pindah ke Baghdad, kemudian dohirnya beliau lama untuk menetap di Basrah, maka terkenalnya Basri, tak masalah. Intinya beliau orang Irak. Dikatakan apa? Siqatun sahibu kitab. An Yahya, gurunya ini Yahya bin Abi Katsir Abu Nasr. Yahya bin Abi Katsir Abu Nasr siqatun faqih, siqatun sabtun faqih. Walaupun ada kritikan dari sisi apa anak, tapi tidak parah, sehingga anak beliau itu secara umum tetap diterima. Beliau juga dari Kufah, walaupun boleh dinisbatkan ke yang lain. An Abi Salamah, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, beliau min kibari tabi'in, namanya Abdullah. Ada yang mengatakan namanya adalah kunyah dia, tak masalah. Terkenalnya memang Abu Salamah.
Siqatun sabetun imamun faqih kasirul hadis. Tayyib. Anna Ata'a bin Yasar. Tayyib. Tadi Yahya bin Abi Kasir min sigharit tabi'in. Abi Salamah bin Abdurrahman min kibarit tabi'in. Atok bin Yasar ini juga min kibarit tabi'in. Beliau adalah Abu Muhammad Atok bin Yasar. Siqatun sabetun faqih. Punya saudara Sulaiman bin Yasar dan juga Abdul Malik bin Yasar, juga Abdullah bin Yasar, semuanya siqat. Masya Allah, ini bahagia Bapak dan Ibu yang anak-anaknya seperti ini ya, para ulama dan ahli hadis yang terkemuka. Atok bin Yasar, Sulaiman bin Yasar, Abdul Malik bin Yasar, Abdullah bin Yasar. Sulaiman bin Yasar yang dijuluki apa? Bagaikan Yusufnya umat ini di kalangan tabi'in. Akhbarah. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullah, ini musalsal bi salasatin minat tabi'in. Iya, ini 3 orang semuanya tabi'in. Yahya, Abu Salamah dan Atok. Semuanya tabi'in. Apakah semuanya kufiyun? Boleh dinisbatkan pada kufiyun, walaupun apa? Abu Salamah lebih lama tinggal di Hijaz, bukan di Kufah. Tapi boleh juga dikatakan semuanya kufiyun, tak masalah. Akhbarah mengabarkan anna Zaid bin Khalid, ini Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu an. Annahu sa'ala Utsman, bertanya pada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, Abu siapa beliau? Abu Abdullah, juga Abu Amr, juga Abu Laila. Jadi terkadang kunyah itu lebih dari 1. Dan seringkali kunyah dengan nama lelaki, tapi boleh dengan nama perempuan. Abu Laila, Abu Hafsah, mungkin apa Abu Aisyah dan sebagainya. Dan ini sahabat mengambil ilmu dari sahabat yang lain. Riwayatus sahabi anis sahabi, tidak ada kesombongan. Saya sama dengan dia sama-sama belajar ke Rasulullah. Untuk apa saya tanya ke dia? Tak perlu demikian. Kita berusaha mengambil ilmu sebanyak-banyaknya. Ternyata sebagian ilmu itu diketahui oleh teman kita. Tak apa, kita belajar ke teman kita, tidak masalah. Yang penting apa? Ilmu kita jadi makin banyak. Itu yang penting, bukan masalah gimana senior belajar ke junior atau belajar ke yang satu level. Tak perlu ada kesombongan. Saya bertanya kepada Utsman, fakultu ara'aita idza jama', bagaimana pandangan Anda? Ara'aita maknanya akhbirni, kabarkan kepada saya. Apabila seorang lelaki itu menggauli istrinya, falam yumni, kemudian dia tidak mengeluarkan mani. Yaitu apakah wajib mandi sebagaimana dalam hadis apa itu alma innamal ma'u minal ma', air itu hanyalah wajib terjadi, wajib dilakukan apabila ada air mani, yaitu air mandi itu wajib dikucurkan, yaitu wajib mandi apabila keluar air mani. Sebagaimana dalam hadis na'am idza ra'atil ma'iya, engkau wajib mandi apabila engkau melihat mani. Maka bagaimana seseorang yang menggauli istrinya tapi tidak keluar air mani? Nah, ini ditanyakan. Dan ini menunjukkan tentang syariatkannya bertanya apabila tidak mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, yaitu ahlul ilm, apabila kalian tidak tahu. Kalau sudah tahu, apakah segalanya wajib ditanyakan? Ya tidak wajib. Misalkan kita tahu bahwa cara masak seperti ini, tak perlu kita menyusahkan para juru masak untuk perkara yang kita sendiri sudah tahu. Cara masak apa misalkan ya, cara masak indomie, cara masak air, cara masak kopi, sementara kita sudah tahu, tak perlu sikit-sikit selalu menyusahkan orang lain. Demikian pula kita sudah tahu bahwasanya sholat subuh 2 rakaat, tak perlu setiap saat atau setiap hari kita tanya lagi ke ulama, sholat subuh berapa rakaat Syekh? Tak perlu. Allah mengatakan in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Kalau sudah tahu, tidak wajib untuk bertanya. Dan tidak boleh orang yang lebih tinggi memaksa orang lain untuk selalu tidak tahu. Engkau kan tidak tahu, hukummu adalah tidak tahu, engkau wajib selalu bertanya kepadaku. Tak boleh macam itu. Pula dari sisi yang lain.
Qala Utsman yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Utsman mengatakan yaitu hendaknya dia berwudu sebagaimana dia berwudu untuk sholat. Wa yaghsilu dzakarah, dan mencuci kemaluannya. Disebutkan oleh Al-Karmani rahimahullah, ada pertanyaan, bagaimana setelah wudu kemudian dia mencuci kemaluannya? Apa enggak terbalik ini? Kata Al-Karmani, wawu wa yaghsilu dzakarah, wawu ini sekedar apa? Mutlaqul musyarakah, tidak menunjukkan urut-urutan. Boleh jadi apa? Boleh jadi maksud Utsman adalah mencuci kemaluannya dulu, kemudian baru berwudu. Wawu ini tidak mewajibkan urut-urutan. Atau boleh jadi intinya sebenarnya adalah wudu, yaitu tidak perlu mandi, tapi cukup wudu saja. Cuma kemudian Utsman ingat, oh jangan-jangan dia lupa, untuk dia tidak sadar bahwasanya tetap saja kemaluannya itu dicuci. Maka Utsman kemudian mengatakan, ya cucilah kemaluannya. Cuma tadi Utsman mengatakan wudu karena untuk menegaskan tidak perlu mandi, cukup wudu saja. Kemudian diingatkan, oh jangan lupa kemaluannya juga dicuci. Baik. Kemudian itu kemungkinan pertama, yaitu wawu ini tidak menunjukkan urut-urutan. Kemungkinan yang lain, kata beliau, tidak masalah apabila setelah berwudu itu mencuci kemaluan, karena tidak ada dalil yang mengatakan barang siapa setelah mandi itu dia mencuci kemaluannya maka wudunya batal. Menurut pendapat yang rajih, sekedar mencuci kemaluan ini tidak membatalkan wudu. Dan ini pun pembahasannya sangat panjang kan, di dalam Bulughul Maram dan lain-lain terkait dengan hadis apa itu, man massa dzakarahu falyatawaddo, barang siapa mencuci kemaluannya hendaknya dia berwudu. Dan hadis ini ditentang dengan hadis yang lain yang juga sahih, apa itu, innama huwa bat'atun min, kemaluanmu itu seperti anggota badanmu yang lain, kalau dipegang tidak wajib berwudu, sebagaimana memegang tangan, memegang kaki, memegang telinga. Pembahasannya panjang, tentunya bukan di tajuk yang ini, bukan di bab yang ini. Baik, ini pembahasannya insya Allah diakhirkan pada bab yang sesuai. Tapi intinya jawaban Utsman dari sisi ini yang lebih awal atau itu, ini tidak masalah wawu itu. Kemudian qala Utsman, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagusnya pendalilan Utsman. Walaupun beliau seorang mufti, seorang alim, seorang mujtahid, tetapi beliau tahu bahwasanya beliau bukan hujjah manusia secara individual yang bukan nabi, dia bukan hujjah sehebat apapun keilmuan dia. Maka dia menyebutkan hujjah saya adalah karena saya mendengar itu dari Rasulullah SAW. Bukan apa? Kalian tak perlu tanya dalil seperti kebiasaan orang-orang sufi. Tak demikian. Kita disuruh untuk ikut dalil. Sebagaimana nasihat dari Imam Syafi'i dan yang lain-lain. Sebagaimana contoh dari salaf sekarang ini. Utsman menyebutkan, ini bukan pendapat pribadi saya, tapi ini saya mendengarnya dari Rasulullah. Dan ini pembahasannya memang belum selesai. Fasa'altuhu an dzalika aliyan. Kemudian saya menanyakan tentang itu kepada Ali wa Zubair wa Talha. Ali ma'ruf, telah kita lewati biografi beliau. Beliau adalah Abu siapa ya? Ya, beliau adalah Abdul Hasan Ali ibnu Abi Thalib ibni Abdul Muttalib. Ibni Hashim. Al-Qurashi. Az-Zubair, beliau adalah Abu Abdullah Az-Zubair ibnul Awwam bin Abdul Muttalib. Kemudian Talha bin Ubaidillah, beliau Abu Muhammad. At-Taimi. At-Taimi betul. Dari Bani Taimillah. Ubay bin Ka'ab, beliau Abul Mundir. Al-Ansari An-Najjari. Semuanya dari Quraisy kecuali Ubay bin Ka'ab, beliau dari Ansor. Ini menunjukkan boleh seseorang itu bertanya kepada lebih dari satu orang ahli ilmu. Bukan dengan tujuan untuk melagakan, tetapi untuk mengumpulkan fatwa, mengetahui si mana yang hujahnya lebih kuat. Kalau ada khilaf, kalau tak ada khilaf, hati lebih tentram. Oh, ternyata semuanya sepakat. Dan ini biasa, seperti yang dicontohkan oleh para a'immah, dicontohkan oleh imam, misalkan siapa? Ya ini sahabat pun sudah mencontohkan itu. Atau misalkan apa, Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyebutkan fatwa sejumlah ulama. Demikian pula Imam Ibnul Mundir dalam Al-Insaf menyebutkan fatwa sejumlah ulama, bukan untuk melagakan. Innamal a'malu binniyat, hanyalah amalan itu dengan niatnya.
Baik, maka tidak diingkari kalau seorang ikhwah tanya kepada ustadz pertama, ustadz kedua, ustadz ketiga, atau tanya pada syekh satu, syekh dua, syekh tiga, tidak masalah untuk melengkapi ilmu, bukan untuk melagakan. Ataupun kalau niatnya melagakan, ya ini memang haram. Baik. Kemudian di luar sana lah, kucing. Baik. Kemudian apa disebutkan di sini fa'amaruhu bidzalik, kemudian mereka memerintahkan Zaid bin Khalid untuk melakukan yang seperti tadi, yaitu apa? Polanya sama, yaitu mencuci kemaluan dan berwudu. Disebutkan oleh Al-Karmani rahimahullah bahwasanya ini memang madhab sebagian sahabat berdasarkan hadis Nabi, tetapi di akhir hayatnya Nabi keadaan berubah, yaitu apa? Ini sudah mansukh, ini sudah terhapuskan dengan dalil-dalil yang insya Allah akan kita lewati dalam riwayat Bukhari juga. Baik. Yang mana Rasulullah ditanya oleh sebagian sahabat tentang seseorang yang menggauli istrinya kemudian yaksal, yaitu tidak mampu untuk keluar mani, maka Rasul mengatakan saya juga melakukan itu dan mengalami itu, kemudian kami semua mandi dan seterusnya. Beberapa hadis menunjukkan ini mansukh, kata Al-Karmani. Bahkan beliau mengatakan umat telah ijma bahwasanya hadis ini mansukh dan bahwasanya yang benar adalah sama saja keluar mani atau tidak keluar mani, dia wajib wudu. Wajib mandi. Baik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, apa itu? Rasulullah mengatakan, yaitu ayyumar rajulu jalasa baina syu'abihal arba fa'alaihil ghusl. Lelaki manapun yang summa jahadaha, dia duduk di antara 4 cabang, yaitu apa? Duduk di atas istrinya, kemudian bersungguh-sungguh untuk menggauli istrinya, maka dia wajib untuk mandi. Sama saja apakah dia keluar mani ataukah tidak. Baik. Dan hikmahnya banyak di balik itu. Kenapa mandi bukan sekedar berwudu. Jadi hadis yang di hadapan kita ini sudah mansukh. Hanya saja, dan Imam Bukhari tahu itu. Tetapi kenapa ini disebutkan di sini, yaitu yang menjadi inti pembahasan bukan masalah wajib mandi atau tidak wajib mandi yang diinginkan Bukhari, tetapi apa? Minimalnya ini membatalkan wudu. Dan inilah yang diinginkan oleh Imam Bukhari pembahasannya. Pembatal wudu itu apa? Yaitu sesuatu yang terkait dengan dubur atau kubul. Sama saja keluar mani atau tidak keluar mani. Tapi apa? Sudah terjadi pertemuan dua kemaluan, maka wajib untuk wudu minimalnya. Minimalnya wajib wudu. Berarti apa? Memang ini termasuk pembatal wudu dan ini yang beliau inginkan. Adapun masalah kesimpulan akhirnya nanti mandi atau wudu semata, ini dibahas di dalam bagian yang lain dari kitabul wudu ini insyaallah. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.